Menengok ke belakang, Hanli tak dapat menahan senyum penuh arti. Dalam setengah tahun yang dihabiskan Hanli bersama Zhang Tie, karena kepribadiannya mereka sangat cocok satu sama lain. Keduanya secara alami menjadi teman yang sangat dekat. Hanli perlahan berdiri dari posisi bersila dengan mengusap betisnya. Setelah duduk bersila dan bermeditasi cukup lama, kakinya terasa mati rasa, bahkan sebagian aliran darahnya terasa tersumbat. Setelah meremasnya beberapa saat, kakinya kembali ke keadaan normalnya. Hanli pun berdiri, membersihkan debu di tubuhnya seperti biasa sebelum keluar dari ruangan batu. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah ruang batu yang digunakan untuk berkultivasi. Hanli tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dirinya sendiri. Seluruh ruangan ini terbuat dari granit padat, sementara pintunya terbuat dari sepotong besar krokidolit. Jika manusia normal ingin masuk ke ruang ini, ia harus menghabiskan setidaknya 3 jam untuk mendobrak pintu dengan kapak besar. Di Sekte 7 Misteri, hanya pemimpin sekte, tetua, dan kepala divisi yang diizinkan menggunakan ruang kultivasi senyap jenis ini. Bahkan murid dalam sekalipun tidak diizinkan menggunakan sesuka hati. Ruang kultivasi ini diciptakan bagi mereka yang mempraktikkan teknik kultivasi mendalam, untuk menjaga latihan mereka dari gangguan eksternal dan untuk mencegah menyimpangnya ki. Penyimpangan ki sendiri terjadi saat kultivasi berjalan tidak semestinya. Hanli tidak tahu metode apa yang digunakan Dr. Mo, tetapi sekte entah bagaimana memberinya penggunaan ruang batu kultivasi pribadinya yang dibangun di sisi tebing lembah tangan dewa. Setelah ruang kultivasi dibangun, Dr. Mo telah menugaskan Hanli untuk menggunakannya. Melihat hadiah seperti itu, Hanli tidak dapat menahan rasa rendah hati atas kebaikan hati Dr. Mo. Perlakuan Dr. Mo terhadap Hanli mungkin terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sejak Hanli menjadi murid resminya, Dr. Mo secara pribadi telah mengambil persediaan herbal miliknya sendiri untuk dikonsumsi Hanli. Dan tidak hanya itu, Dr. Mo juga membuat bak mandi obat untuk merendam tubuhnya. Hanli tidak tahu jenis herbal apa yang digunakan, tetapi saat dia melihat Dr. Mo dengan hati-hati memurnikan herbal tersebut, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menunjukkan sedikit keengganan. Karena bahkan Hanli dapat mengetahui bahwa herbal ini sangat berharga. Jelas manfaat ini sangat berguna baginya, menyebabkan kecepatan kultivasi Hanli meningkat beberapa kali lipat. Hanli baru-baru ini berhasil menguasai lapisan pertama mantra formula misterius yang diberikan kepadanya oleh Dr. Mo. Selama proses terobosannya, meridiannya hampir putus beberapa kali, dan ia menderita beberapa luka dalam yang cukup parah. Namun, berkat keahlian Dr. Mo dalam seni penyembuhan, luka pada meridiannya dapat diperbaiki dengan mudah. Dan dengan bantuan ramuan obat, Hanli tidak menderita kerusakan serius atau bahkan permanen. Setiap kali Hanli terluka sedikit saja, Dr. Mo akan menjadi lebih khawatir daripada Hanli sendiri. Kekhawatiran ini terwujud sepanjang waktu saat ia merawat Hanli. Hal itu membuat Dr. Mo benar-benar sangat tegang. Baru ketika luka Hanli mulai pulih, ia menghela nafas lega. Kekhawatiran Dr. Mo jauh melampaui hubungan normal antara guru dan murid, dan menyebabkan Hanli merasa sedikit tidak nyaman dengan situasi tersebut. Jika bukan karena paman ketiganya atau fakta bahwa tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari lembah ini, Hanli akan mengira bahwa Dr. Mo sebenarnya adalah kerabat yang telah lama hilang berdasarkan perhatian yang telah ditujukannya kepada Hanli. Berjalan keluar dari ruang kultivasi, Hanli dengan malas meregangkan tubuhnya dan berjalan menjauh dari tebing. Setelah menjadi murid resmi, Hanli dan Zhang Tie pindah dari tempat tinggal asli mereka ke rumah pribadi mereka sendiri. Saat melewati kamar Zhang Tie, Hanli melirik ke dalam. Namun Zhang Tie tidak ada di dalam. Hanli mengira dia mungkin berada di dekat air terjun puncak air merah, sedang mempelajari teknik bela diri barunya. Setelah pemeriksaan, Dr. Mo memerintahkan Hanli untuk terus berlatih mantra formula orakular, serta menolak untuk mengajarinya seni bela diri apapun. Namun, dalam upaya untuk menenangkan Hanli, Dr. Mo secara pribadi mengajari Hanli seni penyembuhan tanpa menahan apapun.
Setiap kali Hanli memiliki pertanyaan tentang pengobatan, Dr. Mo akan langsung menjawabnya. Bahkan mengizinkan Hanli untuk melihat-lihat berbagai buku di perpustakaan Dr. Mo untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya. Adapun Zhang Tie, Dr. Mo memenuhi janjinya sebelumnya dan mengajarinya seperangkat seni bela diri. Seni bela diri yang dipraktikkan Zhang Tie sangat aneh. Menurut Dr. Mo, itu adalah cabang seni bela diri yang sangat tidak dikenal yang bernama Jalan Gajah Berlapis Baja. Bahkan nama seni bela diri khusus ini jarang terdengar, apalagi keberadaan praktisi yang benar-benar mengolahnya. Berbeda dengan seni bela diri praktisi biasa di Jianghu, umumnya perkembangan kultivasi untuk seni bela diri normal berkisar dari mudah hingga sulit. Seiring meningkatnya level, tingkat kesulitannya pun meningkat. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai terobosan. Gaya seni bela diri Zhang Tie dibagi menjadi 9 lapisan, dengan 3 lapisan awal menjadi yang paling mudah untuk dikultivasikan, mengikuti prinsip yang sama seperti seni bela diri normal. Namun mulai dari lapisan keempat, kesulitan untuk menerobos meningkat ke tingkat yang mengerikan. Selain menderita serangan balik yang menyiksa, hal lainnya disebabkan oleh berlatih Jalan Gajah Berlapis Baja. Banyak kultivator dari set seni bela diri ini tidak dapat menahan rasa sakit yang menyiksa seperti itu, dan akan menghentikan perkembangan mereka di level keempat. Belum lagi level kelima atau keenam, rasa sakit yang menyiksa hanya akan meningkat dengan setiap level. Setelah menembus lapisan ke-6 ke lapisan ke-7, tidak akan ada lagi hambatan, dan kultivasi akan jauh lebih lancar. Satu-satunya kekurangannya adalah kultivator harus menderita serangan nyeri hebat di setiap bulan. Hal ini membuat banyak orang yang ingin mempelajari Jalan Gajah Berlapis Baja menjadi takut, dan cabang seni bela diri ini perlahan-lahan punah. Gaya bela diri ini sangat aneh. Ketika mencapai tingkat yang cukup tinggi, kekuatannya akan menjadi sangat mencengangkan. Dikatakan bahwa mereka yang mencapai lapisan ke-9 memiliki tubuh sekuat batu permata. Mereka kebal terhadap semua senjata, bahkan api dan air. Bahkan serangan telapak tangan, teknik tinju, dan pedang serta golok tidak akan mampu melukai mereka. Namun yang paling membuat orang iri adalah bahwa setelah mempelajari cabang ilmu bela diri ini, praktisi akan memperoleh kekuatan yang luar biasa seperti seekor gajah. Setelah mencapai tingkat yang cukup tinggi, kekuatan mereka akan tak terbatas. Mereka mampu menangkap serigala hidup-hidup dan mencabik-cabik harimau, serta berbagai praktisi yang tak tertandingi lainnya. Mereka yang pernah mendengar aliran ini merasa takut sekaligus kagum. Selain pencipta seni bela diri ini, tidak ada orang lain yang berhasil menguasainya hingga tingkat ke-9. Legenda mengatakan bahwa pencipta seni bela diri ini lahir tanpa rasa sakit. Itulah sebabnya ia mampu menciptakan seni bela diri ini yang menyimpang dan menjalankannya dengan potensi terbesarnya. Meskipun Dr. Mo telah menjelaskan manfaat dan konsekuensinya secara menyeluruh kepada Zhang Tie tidak khawatir tentang bahaya yang dapat ditimbulkan pada tubuhnya. Dia mendambakan kekuatan yang dapat diberikan oleh Jalan Gajah Berlapis Baja kepadanya, dan berjanji untuk segera berkultivasi dalam aliran seni bela diri ini. Tanpa perlu mencari aliran lain yang cocok untuknya, Zhang Tie telah mencapai puncak lapisan pertama dalam waktu 2 bulan. Agar dapat menembus lapisan pertama Jalan Gajah Berlapis Baja, Dr. Mo menyarankan agar Zhang Tie setiap sore pergi ke air terjun Puncak Air Merah untuk berkultivasi di bawah pengaruh derasnya air. Menurut Zhang Tie, metode ini benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Perbedaan antara puncak lapisan pertama dengan lapisan kedua hanya setipis kertas, dan selama dia bekerja sedikit lebih keras, dia akan menembus penghalang dengan relatif mudah. Berpindah kepada Hanli yang perlahan mengikuti jalan setapak dari lembah tangan dewa karena kebiasaan. Langkahnya secara otomatis membawanya menuju ke puncak air merah. Dia tidak memiliki hal penting untuk dilakukan saat ini, dan karena itu dia mengikuti jadwalnya yang biasa dan mengunjungi Zhang Tie yang sedang berlatih di puncak air merah. Zhang Tie meringis kesakitan.
membiarkan dampak air terjun itu menempa tubuhnya saat dia mengolah jalan gajah berlapis baja. Tidak semua orang dapat menahan rasa sakit yang menyiksa akibat mempelajari seni bela diri ini. Bahkan lapisan pertama saja sudah mengharuskan seseorang untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Untuk mencapai lapisan ke-9, bukankah seorang harus berkultivasi sampai gila dan kehilangan kulitnya dalam prosesnya? Aku bertanya-tanya apakah Zhang Tie tidak menyesali keputusan sebelumnya. Siksaan menyakitkan yang harus ditanggung seorang untuk berlatih jalan gajah berlapis baja tidak mungkin dibayangkan. Pikir Han Li sambil berjalan dengan ceroboh menandang dedaunan dan ranting-ranting yang menghalangi jalan. Mungkin setelah beberapa hari lagi kita berdua akan pergi dan memohon kepada Dr. Mo untuk memberikan keterampilan bela diri lain bagi Zhang Tie, sehingga dia tidak perlu menderita rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia berlatih. Setelah tenggelam dalam pikirannya mencoba memikirkan metode untuk memungkinkan Zhang Tie lolos dari jalur latihan yang menyiksa ini, Han Li perlahan-lahan bangkit untuk melihat sekelilingnya. Han Li memiringkan kepalanya sambil menatap deretan pohon di sampingnya. Saat ini pada tahun itu sudah mendekati akhir musim gugur. Semua dahan pohon gundul dan tidak berdaun. Tumpukan ranting dan daun kering memenuhi jalan setapak kecil. Berjalan di atasnya terasa seperti berjalan di atas kapas. Han Li merasa pengalaman ini sangat nyaman. Pada saat itu, suara senjata beradu terdengar dari puncak gunung di dekatnya, disertai dengan banyak sorai-sorai yang keras. Setelah mendengar suara-suara itu, Han Li melirik ke arah puncak gunung, merasa kesal karena suasana hatinya yang baik telah terganggu. Suara itu berasal dari murid-murid divisi 100 Tempah. Mereka sedang melatih murid-murid yang terpilih untuk bergabung dengan divisi mereka dalam berbagai seni persenjataan. Setiap kali Han Li melihat anggota sekte lain berkumpul dan menjalani sesi pelatihan, sedikit rasa cemburu muncul di hatinya. Dia ingin menggunakan senjata sungguhan dan menunjukkan keahliannya juga. Namun sayangnya setelah dia resmi menjadi murid di bawah bimbingan Dr. Mo, dia dilarang keras melakukan hal-hal seperti itu. Dr. Mo sangat menekankan bahwa Han Li harus mengabdikan seluruh waktunya untuk pelatihan mantra orakular tanpa nama. Oleh karena itu, Han Li hanya bisa menatap dengan mata lebar dengan penuh rasa iri. Sesekali untuk mengatasi rasa gatalnya, ia meminjam beberapa senjata dari beberapa anggota sekte lain yang memiliki hubungan baik dengannya serta berlatih bersama mereka. Seberapa bergunakah sebenarnya mengolah mantra misteri itu? Hingga saat ini, Han Li belum melihat efek positif dari kultivasinya yang konstan. Murid-murid lain telah memperkuat tubuh mereka dan menguasai teknik bela diri yang mengesankan. Jika jalur bela diri dibandingkan dengan maraton, Han Li yakin bahwa ia tetap berada di titik awal dan tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Bahkan Zhang Tie yang telah berkultivasi selama 2 bulan menunjukkan beberapa perubahan positif atas usahanya. Kulit dan ototnya menjadi lebih kuat, dan tingkat kekuatannya juga jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, jika Dr. Mo tidak menerima Zhang Tie sebagai murid tidak resmi, dia tidak akan lulus ujian murid tidak resmi 2 bulan lalu. Jika dia tidak lulus ujian, maka tinggal di gunung tidak mungkin, apalagi mengirim uang kembali ke rumah. Jika Zhang Tie tidak mampu mengolah cabang seni bela diri lain, jalannya akan tertutup selamanya. Di satu sisi, Han Li menggerutu tentang ketidakadilan situasi mereka. Di sisi lain, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa karena ia lulus ujian Dr. Mo, ia tidak akan dikeluarkan dari sekte 7 misteri. Han Li mengalihkan pandangannya dari anggota sekte lain, tetapi dia terus memikirkan perintah Dr. Mo yang menjengkelkan. Terganggu, serta dalam semangat yang rendah, dia menatap 2 baris pohon di sepanjang jalan saat rasa putus asa menyerangnya. Tiba-tiba Han Li menghirup udara dingin. Ekspresi wajahnya berubah jelek. Sebagai refleks, ia berjongkok dan menggunakan kedua tangannya untuk menjepit erat jempol kaki kanannya, dan kemudian membungkuk di atas rumput. Rasa sakit tiba-tiba yang kambuh membuat Han Li tidak menyadarinya. Wajahnya menjadi pucat pasi saat gelombang rasa sakit yang membara menyerang kaki kanannya.
Rupanya Hanli secara tidak sengaja menendang benda yang sangat keras yang tersembunyi di tumpukan daun. Hanli melengkungkan tubuhnya dan menggunakan kedua tangannya untuk melingkari kakinya. Setelah menundukkan kepala dan melepas sepatunya, dia mulai meniup jari kakinya yang terluka dengan keras. Sementara otaknya dibanjiri rasa sakit, dia khawatir jari kakinya yang bengkak mungkin terluka parah sehingga dapat mempengaruhi aktivitas. Sementara otaknya dibanjiri rasa sakit, dia khawatir jari kakinya yang bengkak mungkin terluka parah sehingga dapat mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Setelah beberapa saat, Hanli menjulurkan lehernya dan mengintip ke bawah ke tumpukan daun itu, mencoba mencari batu jahat dan keji yang menyebabkan dia terluka. Daun-daun yang berguguran itu tergeletak sembarangan, semuanya berwarna kuning kemerahan. Hal itu menghalanginya menemukan sasaran yang dicarinya. Hanli mengerinyitkan dahinya dan mengamati tanah sebelum menemukan cabang pohon yang agak panjang dan tebal. Sambil memegang cabang itu, dia berdiri dengan hati-hati. Tidak mau menyerah, Hanli menggunakan dahan di tangannya dan terus memeriksa tumpukan daun. Ia melihat sebuah benda seukuran kepalan tangan. Hanli berhenti sejenak dan mempertimbangkan objek di depannya itu. Pelakunya objek berdosa yang menyebabkan cedera pada dirinya yang agung. Sebenarnya berbentuk botol memanjang, permukaannya ternoda lumpur, dan warna aslinya tidak dapat dikenali. Secara keseluruhan, itu tampak sangat biasa. Awalnya Hanli mengira ini adalah botol kecil biasa, tetapi di tangannya botol itu luar biasa berat. Bobotnya jauh berbeda dengan botol porselen biasa. Mungkinkah botol ini terbuat dari emas? Tidak heran botol itu terasa sangat sakit saat ditendang. Namun botol yang terbuat dari emas jarang terlihat. Terbuat dari emas. Ketertarikan Hanli pada botol ini memuncak saat dia sejenak melupakan rasa sakit yang menjalar dari jari kakinya. Saat Hanli membersihkan lapisan lumpur yang berlebih, warna asli botol mulai terungkap. Botol itu memancarkan cahaya hijau mengkilap, dan ada pula daun hijau hitam yang rumit terukir di permukaannya. Di bagian atas botol ada tutup botol yang menutup rapat mulut botol. Mungkinkah ada sesuatu yang berharga di dalam botol itu? Hanli mendekatkan botol itu ke telinganya dan mengocoknya perlahan. Tetapi dia tidak merasakan gerakan apapun dari dalam botol. Tidak ingin menyerah, Hanli meletakkan tangannya di tutup botol dan mencoba membukanya. Namun sekeras apapun ia mencoba, hasilnya tetap nihil. Rasa ingin tahu membara di hatinya. Dan tepat saat ia hendak menggunakan cara lain untuk membukanya, rasa sakit di kakinya tiba-tiba kambuh lagi. Dia lupa bahwa ujung kaki kanannya terluka setelah bersentuhan dengan botol porselen. Melihat lukanya, sepertinya dia tidak bisa menjenguk Sang Tia hari ini. Hanli memutuskan untuk kembali ke kediamannya dan mengoleskan obat pada jari kakinya yang terluka, sebelum meluangkan waktu untuk mencari tahu rahasia yang tersimpan dalam botol misterius ini. Agar botol itu tidak terlihat oleh orang lain, Hanli menyembunyikannya di dalam jubahnya, tidak peduli seberapa kotor botol itu. Hingga kemudian berbalik, dia berjalan tertatih-tatih selangkah demi selangkah kembali ke rumahnya.